Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu hari ini pada pertemuan ke-6. Hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik negara anggota ASEAN secara umum. Negara yang kita bahas adalah negara Thailand dan negara Vietnam. Tapi sebelum mulai belajar jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya. Pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik negara anggota ASEAN negara Thailand. Kalian harus tahu, gambar di sebelah kiri adalah gambar bendera dari negara Thailand. Dan gambar di sebelah kanan adalah gambar lambang negara dari negara Thailand. Selanjutnya ada profil singkat dari negara Thailand. Nama resminya adalah Muang Thai atau Pratat Thai atau kerajaan. Ibu kotanya terletak di Bangkok. Luasnya sebesar 513.120 km persegi. Pemerintahannya berbentuk kerajaan konstitusional. Kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Satuan mata uang yang berlaku di negara Thailand adalah Baht Thailand. Kota-kota penting yang ada terletak di Bangkok, Thonburi, Nakhon Ratchasima, Ubon Ratchami, Chiang Mai, dan Hat Yai. Lagu kebangsaannya adalah Pleng Chat Thai. Apakah kalian tahu bagaimanakah kondisi keadaan alam negara Thailand? Negara Thailand terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai dengan 106 derajat bujur timur. Negara Thailand memiliki batas negara di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar, di sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Thailand. Selanjutnya kita akan membahas iklim dari negara Thailand. Negara Thailand memiliki iklim tropis dengan temperatur rata-rata 26 derajat Celcius di musim hujan di sekitar bulan Januari. Lalu di sekitar bulan Juli, di awal musim kemarau, suhu rata-ratanya mencapai 28 derajat Celcius. Pada bagian utara Thailand, udaranya lebih dingin dengan curah hujan lebih besar dibandingkan bagian lainnya, yaitu kurang lebih 1.500 mm tiap tahunnya. Pada bagian timur, di bulan November sampai dengan Februari terjadi musim kering yang dipengaruhi oleh angin dari daratan Tiongkok. Di daerah bagian selatan mengalami musim hujan pada bulan Mei sampai dengan Oktober yang mendapat pengaruh dari angin muson Samudra Hindia. Dan pada musim panas, kondisi yang paling kering di Thailand terjadi pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Selanjutnya, bentang alam negara Thailand. Jarak terjauh di Thailand terbentang dari utara sampai dengan selatan sekitar 1.500 km dan jarak terjauh dari timur sampai dengan barat kurang lebih 800 km. Daerah yang menjadi pusat kegiatan atau jantungnya negara Thailand terdapat di daerah aliran Sungai Chao Phraya. Daerah ini paling subur dengan irigasi serta kanal yang baik. Kota Bangkok pun berada di daerah dataran rendah ini. Di bagian utara Thailand terbentang barisan pegunungan dengan ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut. Yang di tengah-tengahnya terdapat Lembah Ping, Lembah Wang, Lembah Yom, dan Sungai Nan. Sebagian besar daerah pegunungan ini diliputi hutan hujan tropis yang banyak menghasilkan kayu-kayu, seperti kayu jati. Namun, karena maraknya penebangan secara liar, maka jumlah hasil dari kayu jati semakin berkurang. Daerah Doi Intanon yang memiliki ketinggian 2.595 meter di atas permukaan laut merupakan daerah tertinggi yang terletak di barat laut Thailand. Selanjutnya, wilayah timur laut Thailand terdiri dari dataran tinggi yang disebut dataran tinggi Korat dengan ketinggian rata-rata 200 meter. Tanah di daerah ini kurang subur, berpasir, dan jarang turun hujan, kecuali pada saat musim hujan dari bulan Juni sampai dengan Oktober. Daerah ini jarang memiliki daerah pertanian.
Karena kurangnya curah hujan dan banyak wilayahnya berupa padang rumput dan semak belukar. Wilayah timur laut ini merupakan wilayah yang pembangunannya lambat dan kurang dikenal. Kemudian, sebagian wilayah selatan Thailand masuk dalam gugusan pegunungan Malaya atau Malay Peninsula dengan topografi berupa pegunungan dengan tanah teras. Wilayah ini sedang dikembangkan sebagai daerah pariwisata dan merupakan penghasil kekayaan alam yang paling penting, yaitu timah dan karet. Selanjutnya, penduduk. Negara Thailand memiliki jumlah penduduk 65,1 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan yaitu 0%. Suku bangsa yang berada di Thailand sebanyak kurang lebih 75% berasal dari suku bangsa Thai, 14% Tiongkok, 11% Melayu dan Mongolia yang berkulit kuning. Bahasa nasional yang digunakan yaitu bahasa Siam atau Thai. Penduduk Thailand sebanyak lebih dari 94% memeluk agama Buddha. Hanya sebagian kecil penduduk dekat perbatasan Malaysia memeluk agama Islam dan juga beberapa agama yang lain tersebar di seluruh Thailand. Sama halnya dengan di Indonesia, lebih dari 80% penduduk Thailand bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian. Komoditas utama dari perekonomian Thailand yaitu beras dan karet. Selain itu, dihasilkan juga kelapa, tembakau, sutra, kapas, dan berbagai jenis tanaman dan buah-buahan. Pertanian di Thailand telah dilakukan usaha-usaha yang diversifikasi dan menerapkan teknologi. Sektor pertambangan, peternakan, dan hasil alam lainnya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa negara. Sektor industri yang mulai maju memberikan hasil utamanya yaitu semen, kertas, dan gula. Selain itu, industri perakitan kendaraan motor dan mobil juga mengambil posisi yang strategis sebagai sumber devisa non-migas. Industri pariwisata juga ikut turut mendongkrak perekonomian negara Thailand karena negara Thailand menjadi salah satu negara tujuan wisata di daerah tropis. Berikutnya, sumber daya alam. Negara Thailand merupakan negara terbesar keempat penghasil timah di dunia. Terdapat juga minyak bumi dan wolfram sebagai hasil dari sumber daya alam barang tambang. Dari sektor pertanian, padi merupakan komoditas ekspor yang memberikan devisa cukup besar bagi negara. Hasil pertanian lainnya yaitu terdapat jagung, ketela pohon, tembakau, kopra, dan karet. Wilayah paling utara Thailand dijuluki sebagai Golden Triangle atau segitiga emas yang merupakan salah satu penghasil opium terbesar di dunia. Sektor peternakan juga banyak dikembangkan, seperti peternakan sapi dan kerbau. Dari perairan laut, kebanyakan nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan hiu dan ikan gergaji. Di pantai Thailand, selain berkembang sebagai pusat perindustrian dan juga industri pariwisata, terkenal juga sebagai penghasil buah durian dan mangga. Selain itu juga penghasil batu-batuan seperti batu delima dan batu safir. Kerjasama. Kerjasama yang dijalin oleh negara Thailand meliputi kerjasama bilateral, regional, dan internasional. Kerjasama yang dilakukan yaitu bidang ekonomi dan perdamaian dunia yang tergabung di dalam organisasi PBB. Organisasi regional yang diikuti oleh negara Thailand yaitu ASEAN, sedangkan organisasi internasional yang diikuti oleh Thailand yaitu ADB, ASEM, ESCAPE, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, APEC, dan lain-lain. Kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dan Thailand meliputi kegiatan ekspor dan impor. Thailand mengekspor beras, jute, gula, dan kapuk, sedangkan Indonesia mengekspor kayu dan pesawat terbang. Karakteristik negara anggota ASEAN, negara Vietnam. Kamu harus tahu gambar di sebelah kiri adalah gambar bendera negara Vietnam dan gambar di sebelah kanan adalah gambar lambang negara Vietnam. Profil singkat negara Vietnam.
Nama resminya adalah Chong Hua Sahol Chu Vietnam atau dikenal sebagai Republik Sosialis Vietnam. Ibu kotanya terletak di Hanoi. Pemerintahannya berbentuk Republik Komunis. Kepala negaranya adalah seorang ketua Dewan Negara. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Mata uangnya adalah dong. Hari kemerdekaannya pada 2 Juli 1976. Lagu kebangsaannya yaitu Tin Kuan Cha. Keadaan alam terletak di 23 derajat lintang utara sampai dengan 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai dengan 109 derajat bujur timur. Batas negara Vietnam. Di sebelah barat, Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos, dan Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok. Di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Iklim. Negara Vietnam memiliki dua iklim yang berbeda. Di daerah bagian utara beriklim sedang dan di daerah bagian selatan iklimnya tropis atau panas. Di daerah yang beriklim sedang dikenal dengan dua musim yang berbeda, yaitu musim hujan dari bulan November sampai dengan bulan April dan musim panas dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Sedangkan di daerah yang beriklim tropis, terdapat 3 musim, yaitu musim dingin dari bulan November sampai dengan bulan Januari, musim panas dari bulan Februari sampai dengan bulan April atau Mei, dan musim hujan dari bulan Mei atau Juni sampai dengan bulan Oktober. Pada waktu musim hujan di Asia Tenggara, negara Vietnam dan juga Filipina, serta pantai Cina Selatan di Hong Kong biasanya dilanda oleh angin topan. Bentang alam. Negara Vietnam memiliki luas wilayah 513.120 km persegi. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah. Daerah pegunungan utara yang mencapai ketinggian kurang lebih 3.000 meter, lalu delta Sungai Merah, kemudian barisan pegunungan Annam yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, dan yang terakhir delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Kemudian sejumlah ciri fisik atau bentang alam menonjol lainnya antara lain titik tertinggi berada di puncak Phan Xipan dengan ketinggian 3.143 meter, titik terendah yaitu Paras Laut, sungai utama yaitu Sungai Mekong dan Merah, dan kota utamanya yaitu Hanoi, kota Ho Chi Minh, Haiphong, Cholon, Hue, dan Danang. Penduduk Penduduk Vietnam berjumlah sekitar 91,7 juta jiwa pada tahun 2015 dengan pertumbuhan 0%. Secara etnis, Vietnam menjadi negara yang homogen di Asia Tenggara. Kurang lebih 90% penduduknya adalah orang Vietnam asli. Meskipun begitu, terdapat juga banyak etnis minoritas, namun tidak sebanyak di Myanmar dan di Indonesia. Kelompok etnis minoritas yang terbesar adalah Rumpun Thai dan Hmong. Lalu ada sekitar 1 juta etnis Cina tinggal di pusat kota di bagian selatan kota. Perekonomian. Menurut World Bank dari Trading Economics pada tahun 2015, produk domestik bruto Vietnam mencapai titik tertinggi pada tahun 2014 yaitu 186,20 miliar US dollar. Pertumbuhan ekonomi negara Vietnam sejak tahun 2015 tumbuh 6,28%. Pada tahun 2014, Vietnam adalah eksportir terbesar ke Amerika Serikat se-ASEAN. Berbagai produsen dunia saat ini banyak yang memindahkan pabriknya dari China atau Tiongkok ke Vietnam seperti perusahaan raksasa elektronik asal Korea yaitu Samsung Electronics. Namun demikian, kebijakan ekonomi Vietnam ini melahirkan distribusi kekayaan yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan. Jutaan petani diusir dari tanah mereka karena perluasan modal. Di tahun 2010, hampir seperempat dari mereka yaitu 22,5% menjadi petani gurem dan tak bertanah. Kebijakan upah murah menjadi salah satu penarik lainnya bagi para investor.
Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan upah minimum di Vietnam mencapai 21%. Namun masih tergolong kecil, yakni hanya kurang lebih 73 US dollar atau kurang lebih 700 ribu rupiah per bulan. Pemulihan ekonomi Vietnam didukung oleh aktivitas di bidang industri pengolahan, manufaktur, elektronik, dan pembangunan. Sumber daya alam. Bidang pertanian menjadi salah satu bidang yang memberikan kontribusi cukup besar bagi rakyatnya. Hasil pertanian utama yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, ubi jalar, jagung, tebu, teh, dan kopi. Hasil dari peternakan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sedangkan perikanan memberikan sumbangan bagi devisa negara melalui kegiatan ekspornya. Vietnam memiliki luas hutan kurang lebih 13,2 juta hektar yang diliputi oleh jati, kayu hitam, dan kayu merah. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa barang-barang tambang yaitu antrasit, batu bara, biji besi, dan barang-barang tambang lainnya seperti fosfat. Kerja sama. Vietnam merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada tahun 1998. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam sudah terjalin lama sejak Vietnam masih mengalami perang saudara, yaitu Indonesia mengirimi pasukan Garuda di bawah bendera PBB. Di samping itu, Indonesia juga pernah menyediakan salah satu pulaunya, yaitu Pulau Galang di Riau sebagai kampung pengungsian negara Vietnam. Saat ini, Vietnam menjadi anggota beberapa organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IBRD, IDA, IFC, IMF, MIGA, UNDP, UNCTAD, GSPT, UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, dan APEC. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dan menonton video pembelajaran IPS ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan IPS selanjutnya.